Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Kali ini aku mau ngebahas soal bad boy. Kenapa cewek itu lebih menyukai bad boy ketimbang good boy? Nggak semuanya bad boy itu punya perilaku buruk ya. Nggak semuanya bad boy itu kayak jelek-jelek banget gitu. Ketika aku dengar kata bad boy gitu, yang terlintas di otak aku tuh sebenarnya tuh kayak kayak berani, terus kayak pantang nyerah, terus pantang mundur, terus agresif, terus ya pokoknya segala sesuatu yang menantang. Ataupun nggak semuanya bad boy itu nakal, nggak selamanya bad boy itu kayak buruk, jelek banget perilakunya. Karena sebenarnya julukan itu tuh kayak tertuju pada pria yang punya penampilan berbeda dari yang lain gitu loh, punya penampilan yang berbeda dari kebiasaan rata-rata laki-laki gitu loh. Terus juga cara dia mewanitakan perempuan itu tuh benar-benar berbeda gitu loh. Jiwa-jiwa bad boy itu jiwa-jiwa berani mengungkapkan kalau bilang suka ya suka gitu, jadi nggak nunggu-nunggu lama-lama gitu loh. Itu kayak gitu, jadi nggak semata-mata kayak misalnya berandal, kayak nakal, terus kayak yang suka main kasar, yang suka ngomong kasar, main tangan lah segala macam. Itu nggak kayak gitu. Jadi nggak semuanya bad boy itu kayak gitu loh teman-teman. Jadi mungkin lebih diartikan ke sifatnya dia gitu loh, yang berani, yang nakal. Ada aturan nih, tapi nggak boleh dipatuhin gitu. Jadi kayak dilanggar gitu loh sama si bad boy ini. Karena jiwa-jiwa bad boy itu jiwa-jiwa petualang, jiwa-jiwa pengen mencoba untuk hal baru gitu. Ketika kamu ya wanita itu pacaran sama bad boy, itu pasti alur cintanya itu kayak naik turun gitu. Jadi nggak lurus-lurus aja gitu. Beda kalau pacaran sama good boy. Kalau udah pacaran sama good boy ya, namanya juga good boy ya, jelas-jelas dia udah baik, dia udah alim, dia pokoknya udah nggak neko-neko lah anaknya. Jadi tuh lurus-lurus aja, nggak ada drama lika-likunya gitu. Beda sama bad boy. Makanya di sini pacaran sama bad boy itu lebih menantang, jadi kayak lebih menarik gitu loh. Terus kenapa sih banyak wanita yang suka banget sama bad boy? Udah tahu dia mungkin nakal, berandal, segala macam. Karena bad boy itu unik teman-teman. Unik gitu loh. Lain daripada yang lain kebiasaannya laki-laki gitu loh. Dari segi sifatnya dia itu juga kayak ada beberapa yang bikin cewek itu melting banget. Cewek itu kelepek-kelepek gitu loh. Nah, selain unik juga bad boy itu menarik di mananya ya, menarik dari segi penampilan, terus dari segi cara dia memperlakukan wanita tuh beda gitu. Dan bad boy ini juga penuh karisma gitu. Hanya mungkin dengan tampilan dia yang kasual, terus yang kayak dengan balutan jaket kulitnya, terus dengan pomade-nya, mungkin dengan style rambutnya yang berantakan lah segala macam, itu justru lebih mengundang wanita supaya lebih ketarik gitu loh, supaya lebih tertarik dengan si bad boy ini gitu. Terus juga di sini bad boy itu identik banget sama keberanian gitu. Bad boy itu berani gitu, beda sama good boy ketika dalam hubungan percintaan ya. Kalau dia bad boy itu lebih lebih cepat untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Kalau dia bilang suka ya suka, jadi enggak ngegantungin ataupun enggak me-HP-in cewek gitu. Beda kalau sama good boy. Kalau good boy kan ketika dia mau menjalin hubungan itu tuh kayak lebih untuk berpikir 1000 kali dulu, melandaskan beribu-ribu alasan dulu. Misalnya dia beneran yang terbaik nggak ya buat aku, terus aku kayaknya nggak mau pacaran lah, aku mau taaruf aja langsung nikah segala macam. Jadi kayak ada alasan-alasan yang mendasari dulu gitu. Beda kan sama bad boy. Kalau bad boy itu cenderung berani ngungkapin gitu. Kalau misalnya dia tuh udah ada sinyal-sinyal cinta gitu dari si ceweknya yang dia taksir gitu, dia langsung to the point gitu. Terus juga si bad boy ini itu paling banget peka ya, peka banget sama perempuan. Jadi kayak udah kayak cuman dikode-kodein aja gitu, peka ya. Nih ya, bad boy itu penyayang dan penuh perhatian. Misalnya pacaran gitu ya sama bad boy, itu lebih banyak dikasih kejutan-kejutannya gitu daripada pacaran sama good boy. Kalau sama good boy itu kayak lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja gitu loh.
Nah, terus apa sih kelebihan bad boy ketimbang good boy gitu? Kenapa sampai segitu banyaknya cewek-cewek di luar sana tuh lebih memilih untuk ke bad boy daripada good boy? Oke teman-teman, jadi di sini ada 4 karakter yang bener-bener ngebuat cewek itu makin tertarik sama si bad boy. Karakternya apa aja? Yang pertama itu agresif. Bad boy itu terkenal banget sama jiwa agresifnya dia, jiwa agresif, jiwa beraninya dia, berani ngungkapin sesuatu, berani ngungkapin perasaannya dia gitu. Jadi udah nggak nunggu lama-lama. Kayak misalnya dia udah ada sinyal nih ya. Cewek kan biasanya ngode-ngode tuh ketika misalnya dia pengen sesuatu, ataupun misalnya kayak awal-awal misalnya kayak dia tuh si cewek ini seneng sama cowok ini gitu kan, pasti kan kayak ada kode-kode ataupun apalah ya. Nah ini nih si bad boy peka banget, jadi udah nggak nunggu waktu lama-lama gitu. Jadi bad boy itu paling anti banget nge-HP-in cewek. Jadi ketika dia ada rasa langsung to the point dia ngungkapin. Urusan diterima atau ditolaknya itu urusan belakangan gitu. Nah, jadi di sini itu cewek itu nggak ngerasa digantungin, nggak ngerasa di PHP-in. Sekarang aku tanya ya, siapa sih cewek mana yang mau digantungin hubungannya, yang mau kayak nggak ada kejelasan? Kan pasti semua cewek itu kan menginginkan kejelasan di dalam hubungannya gitu ya. Nah, untuk sifat yang kedua ya, karakter yang kedua, bad boy ini karakternya pelindung. Sebenarnya mungkin setiap cowok, semua cowok, enggak itu good boy, enggak itu bad boy, ataupun siapalah orangnya, yang penting dia laki-laki, itu kan pasti udah ada jiwa pelindungnya ya, jiwa enggak menyakiti wanita gitu, semua ada. Cuman di sini bad boy itu lebih berbeda teman-teman. Jadi jiwa kepekaannya dia itu lebih peka banget ketimbang sama good boy. Good boy itu kan lebih berpikir 1000 alasan lagi sebelum bertindak gitu ya. Sejatinya semua wanita itu kan punya sifat manja, ingin dimengerti, pengen disayang terus. Terus ini biasanya kalau misalnya dia sedih, itu kan pasti butuh sandaran ya, walaupun hanya nyender ataupun hanya dengan usapan-usapan lembut, hapus air mata gitu ya, itu tuh udah bikin cewek melting banget gitu. Jadi ini nih ada karakter ini tuh ada di bad boy. Bad boy itu paling nggak suka ngelihat cewek nangis gitu. Tapi pada umumnya semua cowok ya itu kan pasti nggak seneng ya, mana ada sih cowok yang seneng kalau ceweknya nangis? Aku rasa nggak ada deh. Tapi di sini jiwa-jiwa bad boy itu lebih peka banget dalam hal ini. Jadi dengan kepekaannya yang seperti ini gitu, jadi perempuan itu kayak ngerasa lebih aman, lebih safety gitu, kayak lebih ngerasa dilindungin dengan si bad boy ini gitu. Kan beda mungkin ya sama si good boy gitu. Kalau good boy kan sekali lagi dia itu sifatnya itu karakternya mungkin kayak udah alimnya tuh alim banget gitu lah. Kalau misalnya good boy itu kan dia tuh sangat amat mematuhi aturan-aturan dan norma yang ada gitu. Ini beda banget, jauh berbeda banget sama bad boy. Kalau bad boy itu kalau ketika ada aturan tuh gunanya untuk dilanggar, buat dipatuhin gitu. Oke, sifat yang ketiga itu adalah petualang. Bad boy itu jiwanya jiwa petualang nih. Kalau kamu pacaran sama bad boy ya, itu pasti akan sering diajak jalan-jalan ke tempat baru, ke tempat wisata baru, ke tempat makan baru, ataupun lah pokoknya jalan-jalan lah, mencoba sesuatu yang baru. Itu kalau sama bad boy. Kalau sama good boy ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Kayak misalnya pacarannya lewat chatting gitu ya. Kalau misalnya kayak ta'arupan kan mungkin kayak nggak boleh ya berdua-berduaan gitu kan ya. Jadi harus ada orang ketiga ataupun harus ada medianya gitu kan ya. Nah, jadi ini berbeda banget gitu. Nah, terus juga karena si bad boy ini jiwanya petualang gitu ya. Terus juga si bad boy ini humorisnya tinggi. Nah, aku udah bahas ya kemarin di video aku, kalau misalnya cewek itu tuh paling suka banget sama cowok yang tingkat humorisnya itu tinggi. Jadi kayak biar nggak serius-serius amat, terus kayak biar lebih berwarna gitu loh, kayak lebih ada
lebih ada sensasi-sensasi lucunya gitu ya. Jadi kayak biar nggak kaku gitu. Mungkin nggak akan bosen cewek itu kalau misalnya pacaran sama bad boy, walaupun dia mungkin kayak bandel, kayak nakal, ataupun kadang selingkuh gitu kan ya. Tapi ini menjadi bumbu-bumbu dalam asmara gitu loh. Jadi kayak ada kalau hati itu kayak diibaratkan kayak misalnya apa sih namanya kalau naik itu loh, roller coaster. Nah jadi kayak naik turun gitu, jadi kayak nggak lurus-lurus aja. Nah terus karakter sifat yang keempat deh, paling banget buat cewek itu suka sama bad boy itu adalah kalau bad boy itu penuh karisma. Entah kenapa ya, ini bisa dibilang aneh juga ya, kenapa sih kok cewek lebih memilih bad boy ketimbang good boy, padahal udah jelas-jelas kalau bad boy itu seperti itu sifatnya gitu kan. Tapi kenapa cewek itu malah lebih memilih yang bad boy? Nah ini karena salah satunya karena karismanya gitu loh. Mungkin dengan penampilannya, dengan balutan jaket kasualnya dia, terus dengan dandanan yang sederhana kasual gitu, itu tuh lebih menarik perempuan gitu loh, dengan mungkin gaya rambutnya yang acak-acakan gitu, terus habis itu dengan motornya gitu. Jadi ini lebih apa ya, jadi kayak lebih membuat wanita tuh tertarik buat menjalin asmara dengan bad boy. Nah biasanya ini kalau menurut aku ya, cewek-cewek yang misalnya belum mau untuk serius, maksudnya untuk memasuki dunia pernikahan gitu, pasti dia nyarinya bad boy, nggak good boy gitu kalau menurut aku sih ya. Karena ya itu tadi gitu, dia masih pengen coba-coba gitu, masih pengen coba-coba dalam asmara gitu, masih pengen kayaknya cowok yang petakilan gitu tuh kayak lebih menarik di mata wanita gitu ketimbang cowok yang cuman diem-diem aja gitu, tuh kayak lebih gitu, lebih greget, lebih ada sensasi gregetnya gitu loh. Karena jiwa-jiwa perempuan itu kan apa ya, pendiam, malu, terus kayak buat ngungkapin sesuatu tuh kayak ada jaim-jaimnya kalau perempuan kan. Terus kayak apa sih namanya, pokoknya lebih pemalu ya. Jadi kan di sini kalau misalnya dia mungkin pacaran sama si good boy itu kayak apa sih, kayak flat aja gitu loh. Makanya dia lebih milih ke bad boy karena supaya dia lebih nggak apa ya, dia lebih terbuka karena dia mungkin biar lebih nyaman gitu loh. Nah terus yang jadi pertanyaan nih, ketika semua perempuan itu menyukai bad boy ketimbang good boy ya, terus gimana dengan para good boy yang jelas-jelas dia udah alim, baiknya baik-baik banget, terus kayak udah nggak ada buruk-buruknya lah, itu tuh kayak gimana di mata perempuan gitu kan? Pasti kan dipandangnya tuh kayak kuper, culun, terus kayak kudet banget, pokoknya cupu dan enggak banget gitulah ya. Nah itu gimana gitu. Nah ini sebenarnya balik lagi ya teman-teman, balik lagi sama diri wanita itu. Kan aku udah bilang selera orang itu berbeda, enggak semua cewek itu tuh sama seleranya. Mungkin ada yang dia memang benar-benar kriterianya dia tuh kayak good boy gitu, tapi mungkin ada yang bad boy gitu, jadi itu berbeda. Saran aku tuh lebih ke diri kalian masing-masing gitu loh. Kalau misalnya niat kalian mau pacaran ya silahkan, kalau misalnya yang nggak mau pacaran ya, yang maunya langsung ta'aruf, langsung nikah, ya silahkan gitu. Toh juga sekarang media untuk ta'aruf, media untuk perkenalan itu banyak banget gitu ya. Jadi silahkan dicari jalannya masing-masing gitu. Jadi kayak nggak usah nyalahin bad boy, nggak usah nyalahin good boy gitu. Jadi sama-sama saling introspeksi aja gitu. Karena kan tujuan kita ke depannya dengan adanya pasangan itu kan untuk menikah ya. Untuk menikah, membina kehidupan bersama. Jadi ya udah, carilah pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu. Karena untuk menjalin sebuah pernikahan itu nggak cuma 1 hari 2 hari gitu, jadi seumur hidup kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyarinya itu yang nggak sesuai dengan apa yang kalian pengenin, itu ya nggak bakal jadi gitu. Karena nantinya itu di pernikahan itu nggak cuma flat-flat aja, pasti bakal ada
cekcok, bakal ada pertengkaran, bakal ada, ya pokoknya bakal ada sesuatu hal-hal yang bisa membuat retak gitu loh. Nggak cuman dari orang ketiga, bisa juga dari hal-hal kecil, itu nanti bakalnya terjadi gitu loh teman-teman. Karena juga sejatinya kalau misalnya udah jodoh, mau digimanain juga ya bakalan jadi, karena ya itu udah pilihan buat kita gitu. Jadi sekali lagi nggak usah minder, nggak usah takut gitu ya dengan jodoh yang nantinya disiapin sama Allah gitu. Kita yakin aja kalau jodoh kita itu terbaik. Sekali lagi teman-teman, ini bener banget, bener sebenar-benarnya kalau jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi ketika kamu ingin dapat jodoh terbaik, itu ya perbaiki dulu diri kalian supaya nanti dapat jodoh yang terbaik. Bener kok teman-teman, aku pribadi udah ngerasain. Jodoh itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ya silahkan, seperti apa lingkunganmu ya seperti itu jodohmu nantinya gitu. Terus juga kalau menurut aku ya teman-teman, nggak selamanya juga sih cewek itu suka sama cowok yang bad boy. Terlebih kalau misalnya untuk mencari pasangan hidup ya. Ini aku kayak kurang setuju kalau misalnya untuk mencari pasangan hidup itu memilihnya yang bad boy gitu. Karena kalau pacaran gitu, it's okay lah, mau coba hal baru seperti apa silahkan gitu. Tapi kalau untuk ke jenjang pelaminan ya, ke jenjang pernikahan itu ya jangan sampai cari yang bad boy gitu kan, harus cari yang good boy gitu, terlebih sama agamanya dia gitu. Jadi nomor satu itu harus patuh dulu sama Tuhannya gitu. Kalau sama Tuhan aja nggak patuh ataupun kayak menganggap enteng, apalagi sama pasangan kan gitu ya. Nah itu kalau aku sih kayak kurang setuju kalau misalnya untuk menikah itu carinya yang bad boy. Sebenarnya setiap orang itu dilahirkan dengan karismanya masing-masing ya, dengan wataknya, dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi semua orang terlahir di dunia ini tuh unik dengan karismanya masing-masing. Jadi ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi udah bersyukur aja, nggak usah suuzon gitu sama yang memberi hidup. Jadi nggak usah suuzon sama Tuhan. Harus kita selalu positive thinking bahwa apa yang kita jalanin sekarang itu yang terbaik. Kalau misalnya kamu ada di posisi good boy ya ataupun bad boy, itu kayak nggak usah berkecil hati dengan julukan itu gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak misalnya, wah aku nih ada di good boy nih gitu, gimana ya, kok aku di mata cewek tuh kayak misalnya culun, kuper, kayak alim banget, kayak pokoknya nggak banget lah gitu, kenapa aku nggak bisa jadi bad boy? Jangan seperti itu gitu. Jadilah diri kalian masing-masing, jadi diri sendiri aja, be yourself. Jadi nggak usah ngikut-ngikut yang lain, karena kamu itu unik ya, karena kamu itu ada kelebihannya gitu, yang mungkin sekarang kamu tuh belum tahu gitu. Insya Allah pasti ada sesuatu di balik itu ya. Gak selamanya kok kayak cowok alim itu kayak nggak menarik. Justru di mata sebagian besar wanita itu malah justru kayak kagum, kayak ada pokoknya ada nilai plusnya tersendiri lah. Oke, positive thinking aja ya, jalani aja sesuai dengan hati kalian. Kalau urusan jodoh ataupun urusan pandangan wanita itu ya udah, biarkan wanita aja yang memandang gitu. Kalau misalnya saat ini kamu gagal membina asmara gitu, ya udah yakin aja, berarti dia itu bukan yang terbaik buat kamu. Pasti nanti di lain hari pasti akan disiapkan seseorang yang paling baik, seseorang yang terbaik untuk kamu nantinya gitu. Jadi positive thinking aja teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.